Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan Fatur Rozi. Kali ini saya akan membahas tentang etnomatematika, permainan kelereng. Jadi, etnomatematika kelereng itu adalah antropologi budaya dari sebuah permainan tradisional kelereng dengan pelajaran-pelajaran matematika. Etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etnis atau suku. Matematika sering dianggap tidak lebih dari sekedar berhitung, bermain dengan rumus, dan angka-angka yang membuat pusing siswa. Pembelajaran matematika sangat perlu memberikan muatan atau menjembatani matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika sekolah, dengan asumsi bahwa etnomatematika yang diangkat sudah dikenal dan dapat membantu peserta didik dalam belajar matematika. Permainan tradisional bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, namun tidak banyak orang tua yang mengetahui manfaat tersebut. Bahkan, orang tua sangat jarang masih mengingat bagaimana memainkannya dan jarang menceritakan permainan tradisional yang pernah dimainkan dulu kepada anak-anaknya. Hal ini tentu membuat eksistensi permainan tradisional semakin tidak diketahui oleh masyarakat luas. Dari Saputro dan Eka Wali tahun 2017. Untuk pembahasannya, permainan kelereng termasuk salah satu permainan rakyat yang sangat populer. Mungkin di antara kita juga pernah memainkannya. Bagaimana sih cara bermain kelereng? Bagaimana kita memasang kelerengnya, taruhan, dan yang lain sebagainya. Nah, kelereng itu terbuat dari adonan semen dan kapur, bentuknya yang bulat sebesar ibu jari, atau terbuat dari batu wali yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai kelereng yang sebenarnya. Permainan ini sangat membutuhkan keahlian. Dari Hasanat 2016. Permainan kelereng dari satu daerah dengan daerah lain juga memiliki penyebutan atau nama yang berbeda-beda, antara lain tale, gundu, neger, incian, stein, dan lain sebagainya. Bentuk kelereng sendiri itu seperti bola kecil yang memiliki diameter kira-kira 1,25 cm dan memiliki berat sekitar 10 gram. Terkadang di dalam kelereng terdapat hiasan berupa warna ataupun polos. Bentuk kelereng sudah terdapat unsur matematika, yaitu berupa bangun dimensi 3 berupa bola. Ya, selain kita permainan tradisional kelereng, kita juga mengambil unsur-unsur matematika yang ada di dalamnya, ya kan? Seperti bentuk kelereng yang menyerupai bola, dengan memperhatikan volume, berat, diameter, dan jari-jari. Kelereng ini dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran bangun ruang, yaitu bola dan setengah bola, sebagai bagian dari pembelajaran matematika realistik. Kemudian unsur-unsur etnomatematika dalam permainan kelereng antara lain, ya, di sini ada kelereng, ya, digunakan sebagai contoh media pembelajaran bangun ruang bola, sebagai alat bantu media pembelajaran operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dengan menggunakan media kelereng. Kemudian ada namanya arena permainan. Pada arena permainan pasangan atau taruhan itu biasanya berbentuk lingkaran, maka dapat digunakan sebagai materi contoh bangun datar berupa lingkaran. Selain lingkaran juga biasanya berbentuk persegi, berbentuk segitiga, maka dapat juga digunakan sebagai materi contoh bangun datar berupa persegi dan segitiga.
Garis batas dalam melakukan pelemparan gacuan kelereng digunakan sebagai menghitung jarak antara lingkaran taruhan atau persegi atau bangun datar yang dipakai untuk suatu garis taruhan kelereng dengan batas pelemparan kelereng gacuan. Maka dalam kegiatan ini anak melakukan kegiatan pengukuran, begitupun dengan lingkaran pasangan disesuaikan dengan banyaknya pasangan yang terkumpul. Maka semakin banyak kelereng pasangan yang terkumpul, maka semakin banyak kelereng pasangan yang akan semakin besar pula lingkaran tersebut, gitu. Begitupun sebaliknya, kalau semakin sedikit ya, maka arenanya atau lingkarannya atau perseginya itu semakin kecil. Kegiatan tersebut tanpa disadari terdapat kegiatan pengukuran, akan tetapi masih belum akurat karena tidak menggunakan alat ukur. Kemudian menyentil gacuan. Kegiatan ini melatih konsentrasi anak dan merupakan gerakan motorik halus. Kemudian ada pendidikan karakter. Permainan ini melatih anak dalam menjunjung kebersamaan, sportivitas, dan kegiatan yang mengajarkan tentang nilai-nilai bahwa permainan ini berguna bagi diri anak dan dalam bersosialisasi serta bekerja sama. Selain ada unsur matematika, juga ada unsur bersosialisasi dan kerjasama. Ini contoh gambar, salah satu gambar dari permainan kelereng di kampung, sambil kita bernostalgia.
Kemudian untuk contoh soal, yang pertama ada, terdapat beberapa kelereng yang siap untuk balapan. Kelereng menggelinding dari garis start sampai garis finish dengan jarak 5 km. Jika kelereng yang finish di posisi pertama hanya membutuhkan waktu 75 menit, berapa kecepatan kelereng yang finish di posisi pertama? Untuk jawabannya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jaraknya tadi adalah 5 km dibagi 75 menit. Kecepatan sama dengan 5 dibagi 1,2 karena 75 menit sama dengan 1,25 jam. Hasilnya adalah 4 km per jam. Kemudian ada kesimpulan terakhir. Permainan kelereng dapat melatih keterampilan motorik, melatih kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan berhitung, mengasah keterampilan sosial, dan melatih anak mengendalikan emosi.